Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa kami sebagai khotib selalu mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan lagi kewaspadaan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena hadirin sekalian, orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia akan memilah, dia akan mencari tahu manakah amal yang membawa dia kepada ridha Allah dan manakah amal yang membawa dia kepada murka Allah. Apabila dia mengetahui bahwasanya suatu amal, suatu pekerjaan membawa dia kepada ridha Allah, bersegeralah dia bahkan mengajak kepada teman-temannya untuk melaksanakan amal tersebut. Dan juga ketika dia mengetahui bahwasanya suatu pekerjaan itu menggiring dia kepada murka Allah, dia bersegera untuk menjauhi pekerjaan tersebut dan bahkan mengajak teman-temannya untuk menjauhi amal tersebut. Tidak malah saling menyemangati di dalam keburukan. Dan yang kedua, hadirin sekalian, hamdalah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang kita diberikan oleh Allah nikmat yang tiada tara, yakni nikmat masih iman dan nikmat masih Islam. Karena hadirin sekalian, ketika keimanan sudah dicabut dari hati seseorang, maka sungguh itu adalah musibah yang sangat-sangat besar. Meskipun hartanya banyak, meskipun umurnya panjang, meskipun ilmunya luar biasa, tetapi apabila sudah tidak memiliki iman, hadirin sekalian, akhiratnya tidak selamat. Tidak selamat akhirat. Maka alhamdulillah kita, meskipun dengan banyak kekurangan gitu, duit nggak spiro akeh, jabatan yang nggak punya gitu gitu, kesehatan mungkin yo nopo asam urat, kolesterol ya biasa. Tetapi alhamdulillah ketika masih memiliki iman, insya Allah akhiratnya selamat. Karena hadirin sekalian, kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak ada apa-apanya kenikmatan dunia ini. Kenikmatan yang sesungguhnya yang dapat kita rasakan selama-lamanya adalah kenikmatan akhirat. Dan iman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah adalah kunci untuk dapat menikmati kenikmatan akhirat kelak. Kemudian berikutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah manusia contoh, manusia percontohan. Apabila kita sebagai seorang beriman mencari contohnya, bagaimana sih caranya menjadi seorang bapak yang diridhoi oleh Allah? Contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih caranya menjadi anggota masyarakat yang diridhoi oleh Allah? Contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih contohnya menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, termasuk rahmat bagi kita, kasih sayang dari Allah kepada kita telah mengangkat nabinya dari kalangan manusia. Coba kalau Nabi Muhammad, nabi akhir zaman itu dari kalangan malaikat. Bingung kita. Karena malaikat tidak perlu makan, malaikat tak perlu bermasyarakat, malaikat tak perlu memiliki anak, tak perlu. Karena ketika
utusan ini dari malaikat, coba ketika melihat kita sebagai manusia, maka akan bingung malaikat itu. Kenapa nggak sujud terus? Kenapa nggak salat terus? Kenapa nggak istighfar terus? Kenapa kok hidupnya diisi makan? Kenapa hidupnya kok diisi mencari uang? Kenapa kok hidupnya diisi mencari pasangan? Karena malaikat tidak mengerti bagaimana manusia bekerja. Nah, inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi akhir zaman diangkat oleh Allah dari kalangan manusia sebagai rahmat bagi kita, untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana meskipun dengan keterbatasan manusia kita dapat menjadi hamba Allah yang paripurna. Nah, hadirin sekalian, hari ini adalah masuk tahun baru, jadi tahun baru Hijriyah, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram ini terdapat banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya siam pada bulan Muharram itu adalah termasuk sebaik-baik siam sunnah. Siam puasa yang sunnah, puasa mutlak sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram itu adalah puasa mutlak yang paling baik dibandingkan puasa mutlak pada hari-hari yang lain. Karena hadirin sekalian, pada bulan Muharram ini ada satu hari di mana pada hari tersebut banyak sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu itu rahmat Allah turun pada hari tersebut, yakni hari Asyura, tanggal ke-10 pada bulan Muharram. Yang pertama hadirin sekalian, kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam adalah nabi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diletakkan di dalam jannah, di dalam taman surga, yang mana beliau, Nabi Adam ini, diperbolehkan makan apa yang ada di dalam surga, semua. Minum apa yang ada di dalam surga, semua. Tidak ada batasan, sama sekali. Mau tidur di atas pohonnya silahkan. Mau tidur di atas batunya surga silahkan. Mau makan buahnya surga silahkan. Mau minum sungai dari sungai surga silahkan. Hanya satu larangannya, jangan dekat-dekat pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon. Dekat saja tidak boleh. Tetapi hadirin sekalian, syaitan menggoda. Godaannya Adam, kenapa sampean kok dilarang nyedeki uwit iki? Kata iblis ini. Soalnya nek sampean mangan buahe teko uwit iki, sampean bakalan abadi di dalam surga ini, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pengen dekat selalu dengan Allah. Karena Nabi Adam ketika diciptakan, Nabi Adam itu sudah tahu bahwasanya saya ini diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Pasti bakalan suatu saat saya akan ditaruh di muka bumi ini. Tapi iblis bilang, kalau makan buah ini, saya tidak akan diturunkan ke bumi. Saya dekat terus dengan Allah. Saya akan dekat terus dengan rahmatnya Allah. Pengen. Apalagi ketika itu, iblis mengatakan, demi Allah, temenan. Bojoe pakai demi Allah. Iblis berani sekali. Demi Allah temenan. Sampean mangan buah ini gak bakalan turun ke bumi. Deket terus sama Allah. Nabi Adam pengen diambil, dimakan betul-betul. Ketika itulah Allah langsung mengetahui, Adam, ketahuilah kalian bertiga, Nabi Adam, Siti Hawa, dan iblis turun semuanya ke bumi. Dan ketahuilah, salah satu di antara kalian adalah musuh bagian yang lain. Yakni antara Nabi Adam dan Siti Hawa dan iblis itu adalah musuh. Musuh gitu. Jadi kita dan iblis itu adalah musuh. Selama-lamanya. Siapa yang mengatakan ini? Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kita selama-lamanya adalah musuh dengan iblis. Jangan sampai kita berteman dengan iblis. Iblis adalah musuh kita. Kemudian, apakah yang dilakukan oleh Nabi Adam? Bertaubat kepada Allah. Bagaimana isi taubatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah selama 40 tahun. Dan ketika akhirnya taubatnya Nabi Adam ini diterima,
Pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Jadi rahmat Allah turun pada tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang tanggal 1. Siap-siap tanggal 10 besok itu. Gini. Kemudian kisah berikutnya, Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ketika Nabi Nuh ini berdakwah kepada umatnya selama 800 tahun, hadirin sekalian. 800 tahun. Kemudian yang mengikuti beliau hanya pinten. Ada yang mengatakan di dalam riwayat hanya 70 orang. 70 orang dalam 800 tahun. Jadi jenengan bayangkan, dalam 1 tahun berdakwah itu ada 1 yang masuk Islam, itu sudah sangat beruntung sekali. Bayangkan jenengan. Kalau jenengan jualan pulsa, jualan selama 1 tahun, yang beli cuma 1. Atau jenengan kampanye menjadi pejabat atau gimana. Selama 1 tahun jenengan kampanye, yang nyoblos cuma 1. Masya Allah. Atau ketika jenengan, ya Allah, berjualan selama 1 tahun, yang beli hanya 1 di dalam toko jenengan. Ya Allah, apa yang dirasakan? Pasti, mas, mandek aja, kokot aja, ganti dengan pekerjaan lain. Tapi hadirin sekalian, Nabi Nuh adalah termasuk Nabi yang sabar. 800 tahun berdakwah, yang mengikuti hanya 70 orang. Bahkan ketika akhirnya Nabi Nuh sambat kepada Allah, ya Allah, ini kayaknya ini sudah tidak ada harapan. Jenengan tenggelamkan saja ini orang-orang yang ada, yang kafir ini tenggelamkan saja. Dari mereka ini tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau orang tuanya kafir, melahirkan anaknya kafir juga. Wah, tidak akan ada harapan di antara mereka. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal, hadirin sekalian. Bangun kapal di tengah-tengah kampung, hadirin sekalian. Di tengah kampung. Bukan di pinggir laut, bukan di pantai, enggak, tapi di tengah kampung. Kemudian diperintahkan oleh Allah, buatlah kapal dengan petunjuk dari kami. Bingung, gimana caranya bikin kapal? Akhirnya dari kayu. Bagaimana membinanya? Allah wahyukan kepadanya. Nah, hadirin sekalian, orang kafir ketika itu melihat, Nuh sudah gila. Nuh kok membangun kapal di tengah-tengah kampung seperti ini. Tidak ada air, tidak ada apa. Bahkan kampungnya di atas bukit ketika itu. Tidak ada air, tidak ada laut. Bangun kapal di sini kenapa? Sudah gila. Nuh dan pengikutnya sudah gila. Bahkan hadirin sekalian, sangat-sangat kurang ajarnya mereka, orang-orang kafir ini. Bahkan mereka menajisi, membawa najis ke kapalnya Nabi Nuh. Mereka, mohon maaf ya, membuang hajatnya di kapal tersebut. Dari yang tua sampai yang muda, sampai anak-anaknya itu pipis di situ, ngapunten. Buang air besar di situ, di dalam kapal tersebut. Bahkan ada orang yang sampai kurang ajarnya nih, dia itu kena penyakit stroke, sampai dibawa ditandu untuk buang hajat di kapalnya Nabi Nuh ini. Sampai akhirnya dia buang hajat di situ, kesulitan berjalan, akhirnya kepleset nyemplung, kena kotoran najisnya itu. Setelah itu ternyata Allah memberikan keajaiban, sembuh, stroke-nya sembuh. Yang ketika datang ke situ ditandu oleh beberapa orang, habis nyemplung kena najisnya itu sembuh. Kemudian orang-orang kampung, orang-orang kafir di kampung di situ bertanya, loh, kok bisa sembuh? Obatnya dari mana? Oh, saya tadi kepleset di sana, terkena najis di sana. Akhirnya orang-orang kampung di situ yang memiliki penyakit, yang memiliki kekurangan, akhirnya berbondong-bondong datang untuk mengambil najis yang telah mereka taruh di kapalnya Nabi Nuh ini tadi. Waras. Yang sebelumnya itu kotor karena dinajiskan oleh mereka, akhirnya sampai selempit-selempitan itu dibersihkan sama mereka. Ini obat ini. Diambil ini obat. Dipakai, ada yang diminum, ada yang dimakan. Masya Allah. Akhirnya mereka mendapatkan kehinaan di situ.
Nah, hadirin sekalian, ketika datang janji Allah, ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam bahtera bersama binatang-binatang yang berpasang-pasangan, dan juga orang-orang yang beriman mengimani Nabi Nuh, mereka masuk ke dalam kapal, maka banjir datang. Nabi Nuh memanggil anaknya ikut golongan orang-orang kafir. Jadi tidak menjamin, hadirin sekalian. Bisa jadi bapaknya ini beriman, anaknya poluan kali wong kafir. Maka hadirin sekalian, kita ini harus berhati-hati, apalagi zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu tidak ada handphone, anak kita bisa kita kontrol. Oh, koncoan karo iki. Ayo koncoan karo anake koncone bapak. Ngoten. Ayo koncoan karo dulure bapak. Temannya hanya itu saja. Tetapi sekarang hadirin sekalian, kadang anak kita di sini, tapi yang ngajari handphone. Coba anak-anak kita sekarang. Semua anak-anak kenal yang namanya tung sahur. Jal, siapa yang ngajari? Kita tidak ngajari. Tung sahur. Apa tung sahur? Kita tidak tahu. Terus ada tralaleo, tralala juga. Nopo nih. Kita tidak paham. Yang ngajari juga akhlaknya mereka. Siapa yang mengajari? Bagaimana berbicara dengan orang tua? Siapa yang ngajari? Dari handphone. Nah, hadirin sekalian, ini contoh Nabi Nuh. Beliau adalah Nabi yang sangat-sangat sabar. Beriman kepada Allah. Tetapi anaknya kumpul kali wong-wong kafir. Diselamatkan boten? Enggak. Tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik ke atas perahu ini loh. Selamat sampean dari banjir itu tadi. Tapi kata anaknya apa? Gak percaya. Percoyoan sama teman-teman yang kafir itu tadi. Mengatakan apa? Saya naik ke bukit. Gitu. Bukit itu bakalan kelem. Saya naik ke atas pohon yang ada di atas bukit. Pohon itu juga kelem. Beneran tenggelam semuanya. Nah, hadirin sekalian, ketika sudah ditenggelamkan semuanya, tinggal hanya Nabi Nuh bersama para sahabatnya yang beriman dan pernah hewan-hewan yang sepasang-sepasang itu tadi, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan air yang sudah surut. Kemudian kapal ini melabuh. Tanggal apa itu? Tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Bulan ini, bulan Muharram, tanggal 10 nanti, siap-siap. Kemudian ada lagi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, hebat sekali Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini menunjukkan kepada kita siapakah, bagaimanakah sifat penguasa alam semesta ini sesungguhnya dengan menggunakan akal beliau. Coba lihat kisahnya. Ketika orang-orang di kampung beliau ini, Nabi Ibrahim ini, menyembah berhala, apakah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Diberikan makanan. Patung, ini lo sesajen. Tidak kamu makan. Tak? Apa yang dilakukan oleh patungnya? Apakah terima? Iya, terima kasih. Boten. Diam saja kan patung. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kenapa kok diam saja? Gini. Kemudian setelah mengatakan seperti itu, ditampar oleh Nabi Ibrahim. Kok tidak balas? Apakah yang seperti ini Tuhan? Gitu. Maka pada suatu hari yang terkenal ini tadi, yang terkenal kisahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Menghancurkan semua berhala kecuali satu yang besar. Gitu. Sebagai gelitikan kepada umatnya ini, kepada orang-orang kampung yang kafir itu tadi, untuk menggunakan akalnya, mencari tahu apakah yang seperti ini berhak untuk disembah, gitu. Berhak atau enggak. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim, diketahui seluruh patungnya itu hancur kecuali satu yang besar. Hei Ibrahim, kamu yang menghancurkan? Oh, enggak tahu, kata Nabi Ibrahim. Saya dengar tadi ada satu berhala besar yang tidak hancur. Iya, ada satu yang besar. Kenapa enggak tanya dia saja? Satu berhala besar yang tidak hancur itu. Mungkin dia tahu siapa yang menghancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim diejek oleh kepala sukunya, oleh Raja Namrud nih. Apakah kamu gila?
Berhala tidak mungkin bicara. Kemudian dikembalikan oleh Nabi Ibrahim. Lah sekarang siapa yang gila? Wong tidak bisa berbicara seperti itu kok disembah? Apakah pantas untuk disembah? Nah, ketika itulah Raja Namrud merasa tersinggung. Apa yang dia lakukan? Bakar Ibrahim. Kemudian datanglah hari tersebut di mana Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Allah? Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, sejuk, dan selamat bagi Ibrahim. Nah, hadirin sekalian, dibakarnya Nabi Ibrahim ini bukanlah sembarangan. Luar biasa, tungkunya itu luar biasa besar. Bahkan bisa melelehkan besi. Dan dibakar selama 1 minggu. Hadirin sekalian, 1 minggu terbakar terus. Dan pada minggu terakhir itulah, pada tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Muharram, tanggal Asyura. Hadirin sekalian, kita lihat dari sejarah-sejarah dahulu, nabi-nabi terdahulu. Pada tanggal 10 bulan Muharram, Allah banyak menurunkan pertolongan-pertolongan kepada nabi-nabinya. Bahkan Nabi Yunus juga, ketika beliau ditelan oleh ikan paus, pada tanggal 10 Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, ketika beliau Nabi Yunus ini berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, beristighfar kepada Allah, kemudian dimuntahkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian pada Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau membelah lautan, kemudian diselamatkan dari ancaman Fir'aun, tanggal berapa itu? 10 Muharram, tanggal Asyura. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mendapati tanggal 10 bulan Muharram, 10 Asyura. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, pada tanggal 10 bulan Muharram ini ada puasa sunnah yang namanya Siyam Asyura, puasa tanggal Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, yang mana para ahli fikih semuanya sepakat hari 10 Muharram itu, hari Asyura itu adalah puasa sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Semua empat imam madhab mengatakan ikut sunnah. Tidak ada yang mengatakan, oh itu tidak sunnah. Berbeda dengan 6 hari bulan Syawal. 6 hari pertama bulan Syawal, Imam Malik mengatakan haram. Tidak boleh, puasa Syawal itu tidak boleh. Imam Malik mengatakan haram seperti itu. Kemudian yang 3 hari setiap bulan itu, yang tanggal 13, 14, 15, puasa Ayyamul Bid, itu menurut Imam Malik juga, oh ini enggak, ini bukan sunnah. Bahkan puasa Arafah, Imam Syafi'i mengatakan, loh, yang berhaji itu tidak wajib, tidak sunnah melaksanakan siyam. Yang berhaji, yang ketika itu wukuf di Arafah, tidak wajib untuk puasa sunnah. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW itu tidak melaksanakan haji, beliau juga tidak melaksanakan siyam Arafah. Nah, ini perbedaan pendapat. Tetapi siyam 10 Asyura ini tadi, 10 Muharram ini tadi, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali bahwasanya pada tanggal itu, pada hari itu ada siyam sunnah yang namanya siyam Asyura ini. Maka hadirin sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW telah mengetahui pada 10 Asyura itu ada sunnah. Maka besok laksanakan, hadirin sekalian. Dengan mengenang semua rahmat Allah yang turun kepada para nabinya, yang disebabkan apa? Disebabkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya ketika itu, pada tanggal 10 Asyura besok itu, maka kita dengan penuh pengharapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penuh ketakwaan kepada Allah dan keimanan kepada Allah, mengharapkan, ya Allah, segera turunkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Seandainya saja rahmat di dunia ini tidak kami rasakan ya Allah, akhirat ya Allah sing pasti ya Allah, berikan kepada kami ya Allah.
Seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa mla'aha bi nurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.